Jamaah sekalian yang sama berbahagia, saya hanya membacakan beberapa hadis dalam pertemuan kita kali ini, bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia, kita harus berhusnuzan. Maka pamadecengi makade nak dampengi pong Allah Ta'ala dosana irotawe na pertama surgana pong Allah Ta'ala. Kita harus yakin seyakin-yakinnya dan berharap semua umatnya Rasulullah masuk surga. Apa alasannya? Banyak. Di antaranya ada hadis riwayat an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza maridal abdul mu'minu amara Allah taala al malaikata an iktubu li abdi ahsana ma kana ya'malu fis sihhati war raha. Rasulullah berkata, Allah berfirman, apabila seorang hamba terkena penyakit, maka Allah perintahkan kepada malaikatnya, tulislah bagi hambaku ini hal-hal baik yang dia lakukan selama dia sehat, selama dia memiliki waktu luang. Ada orang bagus sholat berjamaahnya, bagus sholat sunnatnya, qabliyah ba'diyahnya, sholat duhanya, sholat witirnya, tahajudnya. Ketika dia sakit, semua amalan itu tidak bisa dia lakukan. Kenapa? Karena dia sakit. Amalan-amalan baik, qiraat Al-Quran, zikir-zikir, salawat-salawat, semua itu kata Allah, uktubu li abdi, tuliskan apa yang menjadi kebiasaannya selama dia dalam waktu sehat. Jadi kalau ada orang tua kita sebelum meninggal dunia, dia berbaring berbulan-bulan, ada bahkan sudah bertahun-tahun dia berbaring, tidak mampu lagi dia melakukan sholat sunnah, tidak pernah lagi kita dengar lantunan ayat Al-Quran dari mulutnya, tidak pernah kita lihat dia berzikir. Tetapi sebenarnya amalannya itu terus mengalir kalau dia membiasakan dirinya ketika dia sehat. Itu yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain, wa fi khabrin akhara, idza maridal abdul mu'minu wal amatul mu'minatu, ketika seorang hamba laki-laki atau seorang hamba perempuan sakit, ba'asallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikati qablal mardi, Allah mengutus kepada orang itu, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum datang penyakit pada dirinya, Allah sudah utus 4 malaikat. Apa tugasnya malaikat ini? Faya'murullahu ta'ala ahadahum ayyakhuza quwwatahu. Malaikat yang pertama diutus oleh Allah mencabut kekuatannya. Faya'khudzaha bi amrillahi ta'ala fayad'afu. Maka dia mencabut kekuatannya dengan izin Allah. Maka dia yang dulunya kuat, angkat 100 kilo, tapana malasadena nulle, malodong nih. Kenapa? Dicabut kekuatannya. Yewoi mak bicara nabalitan nabaliki. Kenapa? Ngomong pun dia tidak mampu, tersenyum pun berat sekali. Kenapa? Ya'khudzu quwwatahu. Allah perintahkan malaikat cabut kekuatannya. Maka fayad'afu. Dia pun menjadi lemah dan tidak berdaya. Kemudian wa ya'murullahu tsani ay ya'khudha lazzatat ta'ami min famihi. Allah perintahkan malaikat yang kedua cabut lezatnya makanan dari lidahnya. Sehingga apapun yang diberikan, dulunya dia hobinya bakso, dikasih bakso dia tidak bisa makan. Dulunya dia senang coto, coto pun rasanya pahit. Dia senang ngopi, dia senang merokok, rokok pun tidak ada rasanya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan malaikat yang kedua ayyakhudha lazzata famihi. Ya, lidahnya, bibirnya kering, tidak ada rasanya. Wa ya'muru as-salisa ayyakhudha nura wajhihi fayakunu musfarral wajhi. Yang ketiga, malaikat diutus oleh Allah mencabut cahaya dari wajahnya sehingga wajahnya pucat, kuning, tidak ada cahaya, tidak ada aura pada dirinya ketika dia sakit.
secantik apapun orang, kau malasai, dia cantik. Segagah apapun orang, ketika dia sakit, hilang aura ketampanan pada wajahnya. Magai nacakbu ipo Allah Ta'ala. Wa ya'muru rabi'a ay ya'khudha jami'a dzunubi fayakunu tahiran 'anil dzunubi. Adapun malaikat yang keempat diperintahkan oleh Allah untuk mencabut dosanya. Diangkat dosanya dari dirinya ketika dia sakit. Maka bersyukurlah Anda ketika Anda dalam keadaan sakit dan ikhlas menerima sakit itu, dosanya diangkat oleh Allah. Fa iza aradallahu ay yashfiyahu ya'murullahu ta'ala al-malaka allazi akhadha quwwatahu bi ayyadfa'a ilaihi. Ketika Allah ingin menyembuhkan seorang hamba, narafini wattunna pajai malasa, maka Allah perintahkan malaikat yang pertama yang mencabut kekuatannya, kembalikan kekuatannya. Maka mulailah dia bisa berjalan. Awalnya dia pusing, akhirnya dia tidak loyo lagi dan tidak goyang lagi ketika berjalan. Dikembalikan pelan-pelan kekuatannya. Wa ya'murul malaka allazi akhadha lazzatat ta'ami bi ayyadfa'aha ilaihi. Allah perintahkan malaikat yang mencabut lezatnya makanan, kembalikan kepadanya. Kemudian wa ya'murul malaka allazi akhadha nura wajhihi bi ayyadfa'ahu ilaihi. Allah perintahkan pula malaikat yang mencabut cahaya wajahnya sehingga mulailah kembali segar kelihatannya. Maka itu sehat-sehat kita Pak. Makan jakajan kita cahaya narupata ya. Kenapa? Dikembalikan oleh Allah. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan ketiga malaikat ini, malaikat yang keempat tidak disuruh mengembalikan dosanya. Maka dia protes. Dia bertanya kepada Allah. Wa yaqulu ya Rabbi kunna arba'atan kunna arba'ata amlakin minal malaikah. Kami ini kemarin 4 orang ditugaskan mendatangi orang itu sebelum dia sakit. Sekarang ini ketika dia sembuh hanya disuruh 3 malaikat. Saya kok tidak disuruh? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dia berkata, "Falima lam ta'murni bi an adfa'a ilaihi ma akhadtu minadz dzunub." Kenapa engkau tidak menyuruh aku ya Allah mengembalikan apa yang telah saya ambil dari dosa-dosanya? Wa yaqulu Rabbu jalla jalaluhu la yahsinu min karami an amuraka an tarudda dzunubahu ba'da ma atba'tu nafsahu fil mardi. Tidak layak, bukanlah suatu kebaikan di sisiku ketika aku sudah membuat dirinya menderita, merasa capek, tersiksa, menjalani sakit yang telah dia lewati berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Maka tidak layak aku mengembalikan dosanya karena dia sudah merasakan bagaimana panas, dingin, pahit, menggigil dan seterusnya. Maka imbalannya aku tidak mengembalikan dosanya kepadanya. Wa yaqulul malaku ya Rabbi ayyu syai'in asna'u biha. Kalau demikian ya Allah, dosa yang telah saya angkat darinya, saya apakan dosa ini? Saya bawa kemana dosa ini? Allah berkata, faqala Rabbu idhhab watraha fil bahri. Itu dosa yang telah kau angkat dari hambaku, bawa dan buang ke lautan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka bersyukurlah kita kalau ada keluarga yang sebelum dia meninggal dunia dia melewati fase-fase di mana dia diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya membersihkan orang itu sebelum meninggal dunia. Secara pandangan mata kita melihat dia tersiksa, dia diimpus, dia disuntik, dia tidak bisa goyang di tempatnya, penglihatan kita. Tapi sebenarnya dia sedang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nama sayfung Allah taala nasabak nakka idosana. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hama yaumin wa lailatin kafaratu sanatin. Demam satu hari
1 hari 1 malam adalah penutup bagi dosa selama 1 tahun. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka teruslah kita berprasangka baik kepada keluarga, handai taulan, atau siapa saja yang dia meninggal dunia tetapi dia diberi penyakit sebelum meninggal dunia. Kemudian hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati para sahabat. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a unasan yuksirunal kalama. Nabi masuk ke masjid. Sebelum dia masuk masjid, lihat sahabat ini di teras-teras masjid sedang banyak cerita, bahkan tertawa. Faqala, maka Nabi berkata, ama innakum law aksartum zikra hazimal lazati la syagalakum amma ara. Seandainya kalian sibuk mengingat tentang hal kematian, tentu kalian tidak sibuk banyak bicara, banyak cerita yang tidak bermanfaat. Tentu kalian tidak banyak tertawa, membuang waktu sia-sia. Seandainya kalian memperbanyak mengingat mati, maka menghadiri acara takziah sedikit orang dimanapun. Tapi kalau pesta orang kawin banyak sekali. Nasabak makum itu nih harum. Sahabat Nabi ini asik cerita, ngobrol. Ya. Kalau kita main ceki kan gitu, main catur. Ya, labok Tony tolong masih getar Tony ria. Nabi marah, Nabi hanya memperingatkan. Seandainya kalian menyibukkan diri memperbanyak mengingat mati, menghadiri takziah itu kan mengingat mati, mengantar jenazah itu kan mengingat mati. Kita pergi tahlilan, ya, khatam Quran itu kan mengingat mati. Tentu akan membawa dampak, ya, sugesti bagi kita untuk menambah amal kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa lam ya'ti 'alal kuburi yaumun illa wa tatakallama bi sitti kalimatin. Tidaklah berlalu setiap hari yang melewati hari-hari yang kita lalui kecuali kuburan itu akan berkata. Dia berkata dengan 6 kalimat. Fatakulu ana baitul ghurbati. Kubur akan berkata, saya adalah rumah kesunyian. Wa ana baitul wahdati. Aku adalah rumah kesendirian. Wa ana baitul wahsyati. Akulah rumah yang asing. Wa ana baitul zulmati. Akulah rumah kegelapan. Wa ana baitul turabi. Akulah rumah yang hanya berlantai tanah. Wa ana baitud dudi. Akulah rumah ulat-ulat, cacing-cacing, kalajengking dan seterusnya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Fa iza dufinal abdul mu'min, ketika orang mukmin, orang yang ahli ibadah meninggal dunia, maka al-qabru berkata, marhaban wa ahlan wa sahla. Selamat datang. Selamat datang. Semoga engkau bahagia masuk ke dalam kubur. Itu kalau orang mukmin. Telah lama aku merindukanmu. Ya, maka dia seperti seorang kekasih lama menunggu kedatangan kekasihnya. Sebaliknya, ketika orang ahli maksiat, orang-orang kafir, ya. Fa iza dufinal abdul kafiru qala lahul qabru la marhaban wala ahlan wala sahlan. Ketika dia dikebumikan, kuburan akan berkata, tidak ada selamat datang, tidak ada ramah tamah untukmu. Telah lama aku membenci kedatanganmu, tapi hari ini engkau datang, maka disempitkanlah kuburannya sehingga si sulai buku arusuna, dihimpit tanah dari atas, dari samping, sehingga hancur remuk tulang belulangnya. Begitulah kubur selalu berpesan kepada kita. Maka dianjurkan ziarah kubur. Rasulullah SAW
selalu hadir di beberapa tempat pekuburan para sahabat, memberi contoh kepada kita bahwa itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya kubur itu berbicara kepada kita. Yang terakhir, jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada riwayat daripada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri annahu kana jalisan ala babi darihi. Suatu hari Hasan Al-Basri ini dia duduk di teras rumahnya, di depan pintu kayak seperti ini. Dia duduk di terasnya Hasan Al-Basri. Tiba-tiba lewat pengantar jenazah. Ada orang yang mengantar jenazah. Marat bihi janazatu rajulin wa khalfaha unasun. Ada lelaki yang meninggal dunia diantar oleh banyak orang. Di belakang jenazah itu ada anak kecil perempuan yang ikut jenazah itu. Sa'ayatun kad naqadat sya'ra ra'siha wa hiya tabki. Anak kecil ini berantakan rambutnya, acak-acakan, pakaiannya tidak terurus dengan baik. Dia berjalan cepat mengikuti orang yang mengusung jenazah itu. Namanya anak kecil. Wa tabi'al janazah. Faqalatil bintu ya abati lam yastaqbilni yaumun misla yaumi haza fi umri. Anak kecil perempuan itu sambil menangis dia berkata, "Oh Bapak, tiada hari yang aku lalui seberat hari ini. Sungguh berat hari ini aku lalui karena engkau pergi meninggalkanku. Oh Bapak." Dia ulang-ulangi kata-kata itu. Qala al-Hasanu lil binti. Maka Hasan Al-Basri pun mengikuti dan dia mendekati anak perempuan itu. Dia berkata, "Lam yastaqbil li abika mislu hadzal yaum." Wahai anakku, engkau tidak melalui hari yang lebih berat daripada hari ini, tetapi ayahmu juga tidak melalui hari yang berat seberat hari ini, karena dia akan berhadapan dengan malaikat Munkar Nakir. Dia akan ditanya dengan pertanyaan yang berat, dengan pemeriksaan yang berat. Engkau melalui hari yang berat, tapi ayahmu akan menghadapi hari yang berat. Itu pesan Hasan Al-Basri. Fasallal Hasanu alal janazati wa raja'a. Setelah sampai di tempat untuk disolati, maka Hasan Al-Basri ikut mensolati jenazah itu, kemudian pergi ke kuburan mengikuti tempat penguburannya. Kemudian Hasan Al-Basri pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, falamma kana minal ghadi wa shallal Hasanu bil ghadati. Ketika pagi harinya, keesokan harinya, setelah selesai sholat subuh, kembali Hasan Al-Basri duduk di teras rumahnya. Dia lihat lagi perempuan itu, anak kecil itu, berjalan sendiri menuju pekuburan. Wahia tabki, anak itu masih menangis. Maka qala al-Hasanu, maka berkatalah Hasan Al-Basri dalam hatinya, "Inna hadhil binta hakimatun attabi'ha." Ini anak perempuan yang kecil ini, dia pintar anak ini. Dia punya pemahaman tentang makna hidup, tentang makna kematian. Maka saya akan mengikuti dia. Saya ingin mendengar apa yang akan dia sampaikan kepada ayahnya di kuburannya. Hasan Al-Basri pun mengikutinya. Falamma balagat ila qabri abiha ikhtafal Hasanu an ainiha. Ketika sampai di kuburan, Hasan Al-Basri sembunyi supaya anak kecil itu tidak mengetahui keberadaannya Hasan Al-Basri, bahwa dia memperhatikannya. Apa yang terjadi? Fa'anakatil bintu kabr abiha wa wada'a haddaha 'ala turab. Anak perempuan ini sampai di kuburan, dia peluk kuburan ayahnya. Dia letakkan pipinya, dia berbaring di kuburan ayahnya seperti dia memeluk ayahnya. Sambil menangis, dia panggil, "Oh ayah, oh ayah. Ya abati, kaifa bitta fi zulmatil kabri wahida bila sirajin." Oh Bapak, bagaimana engkau melewati malam yang gelap tanpa pelita?
wala mu'nisun, dan tidak ada seorang pun yang menemanimu. Oh ayah, asrajtu laka lailata awwalin amsin paman asraja lakal barih. Setiap sore, setiap di awal malam, aku menyalakan pelita untukmu. Hari ini siapa yang menyalakan pelita untukmu? Ya, namanya anak-anak yang ya, masih kecil. Wahai ayah, ya abati ibtarastu laka lailata awwali amsin paman ibtarashalaka al-bariha. Aku yang menghamparkan tikar setiap malam sebelum engkau tidur. Kemarin siapa yang menghamparkan tikar untukmu? Saya yang memijit kakimu, saya memijit badanmu ketika engkau merasa capek sebelum engkau tertidur. Tadi malam siapa yang memijitmu wahai ayah? Banyak sekali kata-kata yang diucapkan oleh anak itu yang membuat Hasan Al-Basri sampai menangis. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian ringkasnya, Fabakal Hasan wa azhara nafsahu 'alaiha wa taqarrabaha. Karena begitu banyak rintihan ratapan yang disampaikan oleh anak itu, Hasan Al-Basri tidak mampu menahan dirinya. Dengan menangis dia mendekati anak itu dan berkata, ya bunayyatu la taquli hazihil asya. Wahai anakku, jangan engkau katakan, wahai ayah siapa yang menemanimu, wahai ayah siapa yang membikinkan kamu kopi, wahai ayah siapa yang membikinkan kamu makanan. Tidak usah kau bilang seperti itu. Walakin kuli, akan tetapi katakan kepada ayahmu, wajjahnaka ila kiblatin afabakita kadzalika am huwilta. Kemarin ketika engkau di